Kami dari kelompok 7 PGMI kelas 5A yang beranggotakan Adit Yuliani, Andi Fitriani, dan Dina Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga semangat untuk terus belajar ya, meski harus tetap di rumah saja. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai hubungan antar garis dan pengukuran sudut. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga belajar kita hari ini dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari teman-teman semua kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seperti biasa, sebelum pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hubungan antar garis. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antar garis. Yang ketiga, siswa dapat menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Dan yang keempat, siswa dapat mengukur sudut dalam satuan baku menggunakan busur derajat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antar garis. Ada beberapa subtema yang akan dipelajari. Yang pertama, pengertian dari garis itu sendiri. Yang kedua, hubungan dua garis. Dan yang ketiga, sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Oke, langsung saja pada subbab pembahasan pertama mengenai pengertian garis. Apa itu garis? Sebelumnya Ibu akan ilustrasikan pada sebuah gambar. Coba kalian amati. Pada gambar pertama, terlihat ada beberapa deretan titik-titik. Pada gambar kedua, deretan titik-titik tersebut sedikit merapat. Pada gambar ketiga, semakin merapat. Dan pada gambar terakhir, deretan titik-titik tersebut membentuk beberapa garis. Jadi, bisa disimpulkan dari ilustrasi gambar tersebut bahwa deretan titik-titik semakin rapat akan membentuk garis, atau dengan kata lain, garis adalah deretan titik-titik yang saling terhubung, beraturan, dan berkesinambungan. Oke, bagaimana anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Apakah kalian sudah paham mengenai pengertian dari garis? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, di sini ada yang perlu kalian ketahui lagi, yaitu mengenai garis lurus, mengenai sinar garis, ruas atau segmen garis, garis vertikal, dan garis horizontal. Oke, langsung saja pada pengertian garis lurus. Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis yang tidak memiliki batas di kedua ujungnya. Jadi garis lurus itu adalah garis yang bisa diperpanjang ya anak-anak, baik dari ujung sebelah kanannya maupun dari ujung sebelah kirinya. Contoh dari garis lurus seperti ini. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari garis lurus adalah jalan raya. Oke, kalian paham kan? Lanjut pada pengertian sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh satu titik, sedangkan titik atau ujung yang lainnya menuju suatu arah yang tidak terhingga. Contoh garisnya seperti ini, dan contoh
dalam kehidupan sehari-hari dari sinar garis adalah sinar yang dipancarkan oleh senter. Loh, kenapa? Karena sinar yang dipancarkan oleh senter itu berasal dari satu titik dari senter itu sendiri, sedangkan ujung atau titik yang lainnya menuju arah yang tidak terhingga. Paham ya? Kita lanjut pada pengertian segmen atau ruas garis. Apa itu segmen dan ruas garis? Segmen atau ruas garis adalah garis yang dibatasi di kedua titiknya. Jadi, segmen atau ruas garis itu tidak bisa diperpanjang baik di ujung sebelah kanannya maupun di ujung sebelah kirinya. Contoh garisnya seperti ini. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari segmen atau ruas garis adalah tiang bendera. Kenapa? Karena tiang bendera telah ditentukan ukurannya oleh si pembuat. Lanjut pada pengertian dari garis vertikal juga garis horizontal. Garis vertikal adalah kebalikan dari garis horizontal. Lalu apa perbedaan dari garis vertikal dan garis horizontal? Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus, sedangkan garis horizontal adalah garis yang mendatar. Contoh garisnya seperti ini, dan contoh dalam kehidupan sehari-harinya, kalian boleh amati dari gambar jendela ini. Pada garis A dan garis C itu merupakan contoh dari garis vertikal atau garis yang tegak lurus, sedangkan pada garis B dan D merupakan contoh dari garis horizontal atau garis mendatar. Kalian paham ya sampai sini mengenai pengertian garis lurus, sinar garis, segmen atau ruas garis, garis vertikal, dan garis horizontal? Alhamdulillah, jika kalian sudah mengerti, kalian boleh lanjut untuk melihat atau memahami video penjelasan selanjutnya. Oke, mari kita lanjut anak-anak. Sekarang kita akan membahas subbab yang kedua, yakni tentang hubungan dua garis. Ada 3 garis yang akan kita bahas. Yang pertama yakni tentang garis sejajar, garis berpotongan, juga garis berimpit. Oke anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apa itu? Iya, benar sekali. Itu merupakan gambar rel kereta. Nah, anak-anak, ketika rel kereta ada 2 sejajar, maka kereta tidak akan saling bertabrakan karena rel dari kereta itu sendiri sejajar. Lain halnya dengan rel kereta yang ada di persimpangan jalan. Coba kalian bayangkan jika tidak ada palang yang membatasi antara jalan dan rel kereta. Terus tiba-tiba pada waktu bersamaan ada kereta juga mobil yang akan melaju secara bersamaan pada rel kereta di persimpangan jalan tersebut. Apa yang akan terjadi? Nauzubillah, kereta dan mobil tersebut akan bertabrakan. Loh, kenapa ya terjadi tabrakan? Padahal kereta berjalan di atas relnya dan mobil pun berjalan pada jalannya. Dan ternyata rel kereta tersebut berpotongan dengan jalan. Oleh karena itu, palang pintu rel kereta api sangat dibutuhkan adanya untuk menghindari hal seperti itu. Kita lanjut pada contoh selanjutnya. Coba kalian lihat gambar itu. Gambar apa ya? Iya betul, itu merupakan gambar jam yang menunjukkan pukul 12 tepat. Apa ya yang harus kita amati dari jam tersebut? Yang harus kita amati adalah jarum jam yang ada di dalam jam tersebut. Lalu, apa yang harus kita amati dari jarum jam itu? Oh, ternyata
jarum jam panjang dan jarum jam pendeknya berhimpit. Seperti ada satu jarum, ternyata ada dua jarum. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan konsep dari contoh-contoh yang tadi dengan konsep matematika realistiknya. Kalian penasaran? Oke, mari kita pahami konsep mengenai garis sejajar, garis berpotongan, juga garis berhimpit. Oke, sekarang coba kalian amati garis yang ada di dalam gambar berikut. Di sana ada garis A dan garis B. Apabila kedua garis tersebut diperpanjang, maka tidak akan bertemu dengan titik potong atau tidak akan berpotongan. Jadi dapat disimpulkan, dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak akan berpotongan meskipun kedua garis tersebut diperpanjang. Oke lanjut. Coba kalian perhatikan garis CD yang berada pada gambar. Kedua garis itu merupakan contoh garis berpotongan karena memiliki titik persekutuan atau titik potong. Lalu, apa yang terjadi jika garis F juga garis E diperpanjang? Betul, kedua garis tersebut akan berpotongan. Jadi, ketika dua buah garis mempunyai titik potong atau titik persekutuan, maka dua garis tersebut disebut garis berpotongan. Oke, sekarang kita beranjak pada garis berimpit. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar itu terdapat garis G juga garis H. Dan kedua garis tersebut menempel juga searah, sehingga garisnya tidak memiliki titik persekutuan. Nah, oleh karena itu, garis tersebut merupakan contoh dari garis berimpit. Jadi, dua buah garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut saling menempel searah sehingga tidak memiliki titik persekutuan. Bagaimana? Kalian sudah paham? Alhamdulillah, jika sudah paham, mari kita latihan mencari garis sejajar, berpotongan, juga berimpit dari bangun datar berikut ini. Pada gambar itu ada 3 bangun datar yang saling menempel. Yang pertama, bangun datar persegi panjang, yang kedua, bangun datar persegi, dan yang ketiga, segitiga. Coba kalian amati garis AC juga garis BD. Termasuk ke dalam contoh garis apa ya? Iya, betul sekali. Kedua garis tersebut merupakan contoh dari garis sejajar. Sekarang coba kalian amati garis EF juga garis FG. Termasuk ke dalam garis apa ya kedua garis tersebut? Iya, betul. Itu merupakan garis yang berpotongan. Baik, sekarang coba kalian amati garis HG juga garis IJ. Loh, garisnya seperti hanya satu garis ya? Oh iya, ternyata garis tersebut merupakan contoh garis berimpit, makanya terlihat seperti satu garis saja, padahal ada dua garis. Nah, pada ketiga bangun datar tersebut masih ada contoh dari garis sejajar, berpotongan, juga berimpit. Coba nanti kalian cari di rumah masing-masing ya. Kemudian tulis di buku tulis dan dikumpulkan kepada wali kelas. Sebelum memasuki pada pembahasan mengenai sudut yang akan terjadi apabila dua garis sejajar dipotong oleh satu garis, kita akan mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sudut. Cobalah simak video berikut ini. Sebelum kita memasuki materi sudut, ayo kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Iman memesan pizza secara online. Setelah pesanan sampai di rumah, Iman membukanya. Ternyata pizza tersebut telah terpotong menjadi 6 bagian yang sama.
ujung dari masing-masing potongan membentuk sudut. Jadi, ada yang tahu sudut itu apa? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Perhatikan gambar berikut ya. Ini dinamakan kaki sudut. Kaki sudut merupakan garis-garis pembentuk sudut. Sedangkan ini daerah sudut. Dan ini dinamakan titik sudut. Titik sudut merupakan titik berpotongan atau pertemuan kedua kaki sudut. Dan simbolnya adalah nama sudut diberikan berdasarkan huruf-huruf yang tertera pada ujung-ujung garis tertentu. Perhatikan gambar ini. Nama sudutnya adalah sudut O. Ditulis dengan lambang sudut O, atau sudut AOB ditulis dengan lambang sudut AOB. Ayo kita latihan soal mengenai nama sudut. Tentukan nama sudut di bawah ini. Disinilah letak titik sudut. Oleh karena itu, ditulis berdasarkan besar sudutnya. Sudut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ciri dari sudut siku-siku adalah memiliki besar 90 derajat. Yang kedua ada sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari sudut siku-siku. Ciri dari sudut lancip yaitu besar sudutnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Perhatikanlah gambar sudut lancip tersebut. Yang pertama 45 derajat, yang kedua 48 derajat, dan yang ketiga 36 derajat. Dari masing-masing gambar tersebut, sudutnya tidak melebihi dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul ialah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku. Ciri dari sudut tumpul yaitu besar sudutnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Perhatikanlah gambar sudut tumpul berikut. Yang pertama 145 derajat, yang kedua 113 derajat, dan yang ketiga 174 derajat. Masing-masing dari gambar tersebut tidak ada yang kurang dari 90 derajat dan melebihi dari 180 derajat. Yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang mempunyai besar sudut 180 derajat. Ini adalah contoh dari sudut lurus. Sekarang kita telah mengetahui jenis-jenis sudut. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari terdapat jenis-jenis sudut tersebut loh. Ayo kita simak lagi. Sudut siku-siku dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada ujung-ujung papan tulis yang ada di gambar ini.
Juga, selain papan tulis terdapat pada jendela. Selain itu juga terdapat pada pot bunga dan kayu yang menempel pada lantai dan dinding. Yang kedua ada sudut lancip. Sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari contohnya terdapat pada ujung pisau dan ujung pensil. Berikutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah laptop yang terbuka lebar, pintu yang terbuka lebar, dan buku yang terbuka lebar. Yang terakhir yaitu sudut lurus. Sudut lurus dalam kehidupan sehari-hari contohnya ialah jalan yang lurus, jarum jahit, dan alas papan tulis. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami arti dari sudut? Alhamdulillah, jika sudah, kita akan membahas mengenai sudut yang akan terjadi apabila dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Selamat menyimak anak-anak. Cobalah kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, ada dua garis sejajar yaitu garis Y juga garis Z yang dipotong oleh garis X sehingga membentuk beberapa sudut. Sudut-sudut tersebut disimbolkan oleh angka-angka. Baik, kita lanjut. Kira-kira ada sudut apa saja ya yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis lurus? Yang pertama ada sudut sehadap. Dapat dilihat dalam gambar sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Kemudian sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Lalu sudut 3 sehadap dengan sudut 7 dan sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut sehadap adalah sudut dalam dan sudut luar yang tidak berdekatan di sisi yang sama. Baik, kita lanjutkan pada sudut dalam berseberangan. Sudut 3 berseberangan dengan sudut 6 dan sudut 4 berseberangan dengan sudut 5. Jadi, sudut dalam berseberangan adalah sudut yang berada di antara garis Y dan garis Z yang saling berseberangan. Baik, kita lanjut kepada sudut luar berseberangan. Sudut 1 berseberangan dengan sudut 8 dan sudut 2 berseberangan dengan sudut 7. Jadi, sudut luar berseberangan adalah sudut yang berada di luar garis Y dan garis Z dan saling berseberangan. Untuk sudut yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 4. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 3. Sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 8 dan sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 7. Jadi, sudut bertolak belakang adalah sudut yang berada pada dua garis sejajar yang dipotong dan sudut tersebut tidak saling berseberangan juga tidak berhadapan. Demikianlah penjelasan mengenai hubungan antar garis. Untuk penjelasan pengukuran sudut akan dijelaskan oleh Ibu Guru selanjutnya. Untuk mengukur besar sudut, kita harus menggunakan penggaris busur. Di dalam busur terdapat deret dalam dan deret luar. Deret dalam biasa disebut sudut dalam, dan deret luar dinamakan sudut luar. Di dalam busur juga terdapat titik pusat dan alas busur. Ayo kita mengukur besar sudut menggunakan penggaris busur.
Berapakah besar sudut AOB? Sudut tersebut memiliki titik sudut pada O. Kemudian, tempatkan titik pusat busur pada titik sudut gambar. Kaki sudut OB luruskan pada alas busur sejajar dengan deret dalam. Garis OA akan menentukan besarnya. Dari 0 derajat, berhenti pada angka 90 derajat deret dalam. Berarti besar sudutnya ialah 90 derajat. Sekarang kita akan mengukur besar sudut lancip. Berapakah besar sudut AOB? Sudut tersebut memiliki titik sudut pada O. Kemudian, tempatkan titik pusat busur pada titik sudut gambar. Kaki sudut OB luruskan pada alas busur sejajar dengan deret dalam. Garis OA akan menentukan besarnya. Dari 0 derajat, berhenti pada angka 45 derajat deret dalam. Berarti besar sudutnya ialah 45 derajat. Sekarang kita akan mengukur besar sudut tumpul. Berapakah besar sudut AOB? Sudut tersebut memiliki titik sudut pada O. Kemudian, tempatkan titik pusat busur pada titik sudut gambar. Kaki sudut OB luruskan pada alas busur sejajar dengan deret dalam. Garis OA akan menentukan besarnya. Dari 0 derajat berhenti pada angka 133 derajat deret dalam. Berarti besar sudutnya ialah 133 derajat. Sekarang kita akan mengukur besar sudut pada jam menggunakan penggaris busur. Berapakah besar sudut yang terbentuk pada pukul 8.50? Tempatkan titik pusat busur pada titik busur. Jarum jam pendek sejajarkan dengan alas busur deret luar. Jarum jam panjang akan menentukan besarnya. Dari 0 derajat berhenti pada angka 60 derajat. Berarti besar sudutnya ialah 60 derajat. Perhatikan soal berikut. Fatimah pada pukul 4 sore akan pergi ke tempat mengaji. Berapakah besar sudut yang terbentuk pada pukul tersebut? Tempatkan titik pusat busur pada titik busur. Jarum jam pendek sejajarkan dengan alas busur deret dalam. Jarum jam panjang akan menentukan besarnya. Dari 0 derajat berhenti pada angka 120 derajat. Berarti besar angka sudutnya ialah 120 derajat. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki materi yaitu akan membahas mengenai mengukur sudut pada bangun datar dengan menggunakan busur derajat. Nah, apa kalian sudah tahu penggaris busur derajat itu seperti apa? Nah, iya, seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana kalian sudah mempunyai penggaris ini? Oke, bagus semua. Nah, yang pertama kita akan mengukur sudut pada segitiga, yaitu dimana kita akan menggunakan penggaris busur untuk mengukur besar sudut yang ada pada segitiga. Kalian sudah siap? Nah, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman semua, cara menggunakan penggaris busur contohnya pada segitiga yaitu pertama, kita tempelkan titik pusat busur pada titik sudut bangun datar segitiga yang akan diukur.
Kemudian, himpitkan pada garis horizontal pada busur dengan garis horizontal pada segitiga. Lalu, garis busur yang lain yang berimpit dengan garis segitiga. Nah, di sana akan terlihat bahwa besar sudut segitiga adalah besar angka sudut yang berimpit dengan penggaris busur. Ayo kita mencoba dengan cara mengukur sudut pada bangun datar segitiga. Teman-teman semua, pastinya kalian sudah tahu ini adalah segitiga sama sisi. Nah, bagaimana cara mengukur sudut pada segitiga ini? Ayo coba kita perhatikan. Nah, yang pertama, kita tempelkan titik pusat busur pada titik sudut bangun datar yang akan kita ukur. Perlu teman-teman ingat bahwa titik pusat busur berada di tengah-tengah busur. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita himpitkan garis horizontal yang ada pada busur dengan garis horizontal yang ada pada segitiga. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, coba kalian perhatikan garis busur yang lain yang berimpit dengan garis segitiga. Coba kalian perhatikan garis tersebut, kemudian tariklah pada angka yang berada pada penggaris busur tersebut. Ternyata garis tersebut menuju pada angka 60 derajat. Berarti sudah kita ketahui titik sudut A pada segitiga mempunyai besar sudut yaitu 60 derajat. Lalu bagaimana menentukan besar sudut B dan C? Mari teman-teman kita bahas bersama-sama dengan Ibu Ani. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami? Lalu bagaimana kita mencari sudut B dan sudut C, mencari besar sudut B dan sudut C. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata ada beberapa segitiga yang memiliki besar sudut yang telah diketahui meski kita tidak mengukurnya terlebih dahulu. Ada yang tahu? Iya, yaitu segitiga sama sisi ini. Mengapa? Karena segitiga sama sisi ini yaitu merupakan salah satu bangun datar yang terdiri dari gabungan 3 garis lurus yang sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Nah, kalau begitu kalian pasti sudah tahu besar sudut B dan C berapa derajat? Iya, 60 derajat. Tahu dari mana? Karena sudah dibahas dari penjelasan sebelumnya. Karena sudut A 60 derajat, berarti sudut B dan C pun 60 derajat. Nah, mereka memiliki besar sudut yang sama. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengukur sudut pada bangun datar segitiga sama kaki. Bagaimana? Apa kalian masih ingat bahwa segitiga sama kaki ini memiliki sifat seperti apa ya? Pembelajaran bangun datar ini bukannya telah dibahas pada pembelajaran yang sebelumnya. Kalian masih ingat? Karena namanya segitiga sama kaki, berarti kedua kaki sudutnya memiliki besar yang sama. Kalian tidak percaya? Mari kita buktikan pada penjelasan soal berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan teman-teman, apabila
segitiga sama kaki ini telah diketahui sudut A-nya 70 derajat, maka ditanyakan sudut B dan C-nya berapa. Mari kita mencoba mencari besar sudut B menggunakan penggaris busur. Pertama, titik pusat busur kita himpitkan pada titik sudut B. Lalu, himpitkan juga garis horizontal yang ada pada penggaris busur dengan garis horizontal yang ada pada segitiga. Nah, seperti ini teman-teman. Coba perhatikan, ternyata garis yang lain yang ada pada segitiga menuju pada angka 70 derajat. Ini termasuk sudut luar. Selanjutnya kita akan mencari besar titik sudut C. Ternyata garis pada sudut C menuju pada angka 40 derajat dan termasuk pada sudut dalam. Nah, teman-teman, setelah kita mengukur sudut pada sudut B dan C, hasilnya adalah sudut B sama dengan 70 derajat dan sudut C sama dengan 40 derajat. Apabila kita jumlahkan seluruh sudut yang ada pada segitiga sama kaki ini, yaitu berjumlah 180 derajat. Nah, bagaimana teman-teman? Dapat dipahami? Alhamdulillah, semoga selalu ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tetap pada bangun datar segitiga ya, tetapi kita akan mengukur segitiga siku-siku. Nah, kalian coba perhatikan penjelasan soal berikut ini. Coba perhatikan teman-teman semua, telah diketahui sudut C pada segitiga siku-siku memiliki 50 derajat. Lalu ditanyakan sudut A-nya berapa dan sudut B berapa. Selanjutnya kita akan mengukur sudut A menggunakan penggaris busur. Nah, teman-teman, ternyata sudut A memiliki besar sudut 90 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur sudut B. Ternyata sudut B memiliki besar sudut 40 derajat. Bagaimana teman-teman, sudah mengerti? Ternyata sudut yang berbentuk siku-siku telah diketahui besar sudutnya itu berapa derajat? Iya, 90 derajat. Sebelum kita menyimpulkan besar sudut pada segitiga ini, mari kita bersama-sama mengerjakan soal. Nah, sekarang Ibu akan membacakan soalnya ya. Coba perhatikan dengan benar. Sekarang Ibu akan membacakan soalnya. Perhatikan baik-baik ya. Selepas merayakan Hari Raya Idul Fitri, Ahmad dan keluarga pergi mengunjungi pesisir pantai. Mereka berniat semata-mata mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mentadabburi alam, di mana di sana mereka dapat melihat laut yang luas, gemuruhnya ombak, begitu juga banyak perahu yang sedang berlayar.
Coba kalian perhatikan. Ternyata perahu tersebut membentangkan kain layarnya yang berbentuk segitiga. Segitiga mempunyai 3 titik sudut. Coba bantulah Ahmad yang ingin mengukur dan menentukan besar sudut layar yang berbentuk segitiga tersebut. Nah, sekarang kita kerjakan bareng-bareng ya. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Layar perahu ketika dibuka akan tampak berbentuk seperti segitiga. Pada segitiga terdapat 3 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut pada setiap titik sudutnya. Pertama, kita akan mengukur sudut A menggunakan busur derajat. Nah, perhatikan teman-teman, ternyata sudut A menuju angka besaran sudut 65 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur sudut B. Bisa kalian lihat, ternyata sudut B menuju pada angka besaran sudut yaitu 45 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur sudut C. Coba kalian perhatikan, ternyata garis sudut C menuju pada angka 70 derajat. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh besar sudut A 65 derajat, sudut B 45 derajat, sudut C 70 derajat. Jika ketiga besar sudut tersebut dijumlahkan, maka diperoleh jumlah sudut segitiga adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, yaitu jumlah sudut segitiga sama dengan 65 derajat ditambah 45 derajat ditambah 70 derajat. Hasilnya menjadi 180 derajat. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Insya Allah. Lalu dapat kita simpulkan, ternyata besar sudut pada setiap bidang datar segitiga yaitu mempunyai 180 derajat. Ingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengukur sudut pada bidang datar segi 4 menggunakan busur derajat. Pertama, kita akan mengukur persegi. Nah, pada bidang persegi ini mempunyai sudut siku-siku. Nah, lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut ini. Teman-teman, apa kalian masih ingat? Ternyata pada persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan keempat titik sudutnya membentuk sudut siku-siku. Biasanya sudut siku-siku ditandai dengan ada kotak kecil di bawahnya. Apa kalian masih ingat setiap sudut siku-siku memiliki berapa derajat? Mari kita buktikan dengan cara mengukur sudut A yang berbentuk siku-siku menggunakan busur derajat. Nah, perhatikan teman-teman semua, setelah kita mengukur sudut A menggunakan penggaris busur, ternyata sudut A yang berbentuk siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat. Dapat kita simpulkan bahwa setiap sudut yang berbentuk sudut siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat.
Apabila kita jumlahkan semua sudut pada persegi, di mana sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, atau 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Bagaimana teman-teman? Bisa dimengerti? Ternyata pada persegi terdapat sudut yang berbentuk siku-siku. Kalian masih ingat tidak? Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan kalau sudut yang berbentuk siku-siku itu memiliki berapa derajat? Iya, 90 derajat. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur pada bidang datar persegi panjang. Coba kalian cari terlebih dahulu benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai penggaris. Kalian tahu ini berbentuk apa? Yaitu mempunyai bentuk persegi panjang. Bagaimana kita mengukurnya dengan busur derajat? Nah, coba kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, sini sudah ada busur derajat, teman-teman. Kita akan mengukurnya terlebih dahulu. Kalian masih ingat cara menggunakan busur derajat? Alhamdulillah. Nah, coba ya. Pertama, kita tempelkan pusat busur dengan pusat titik sudut yang akan kita cari. Kemudian himpitkan juga garis horizontal yang ada pada busur dengan garis horizontal yang ada pada persegi panjang yang akan kita cari. Nah, lalu coba kalian lihat pada garis lain. Nah, coba kalian lihat ternyata pada garis lain terdapat besar sudut menuju angka menuju angka 90 derajat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman menuju angka 90 derajat. Wah, ternyata salah satu sudutnya sama ya, berarti dengan persegi. Coba kita cari sudut yang lain. Nah, lihat teman-teman, ternyata sudut yang lain juga sama, memiliki besar 90 derajat. Nah, lihat ya, lurus dengan angka 90 derajat. Ini teman-teman. Ya, sama kan? Berarti bagaimana? Teman-teman, ternyata persegi panjang dengan persegi memiliki besar yang sama pada setiap titik sudutnya, yaitu 90 derajat. Apabila kita jumlahkan setiap titik besar setiap titik sudutnya, yaitu berjumlah 360 derajat. Bagaimana? Apa kalian jelas dalam mengukur persegi panjang barusan? Apabila kurang jelas, maka mari kita bersama-sama menggambar persegi panjang pada buku masing-masing. Kemudian kita ukur dengan busur derajat. Nah, teman-teman, sebelum kita menyimpulkan besar sudut pada bangun datar segi 4 ini, mari kita bersama-sama mengerjakan soal terlebih dahulu. Nah, dengarkan baik-baik soalnya ya. Ibu akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ali dan Ahmad akan membuat banyak layang-layang. Layang-layang tersebut
akan mereka sumbangkan pada anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka dapat bermain dengan gembira layaknya anak-anak pada umumnya. Agar layang-layang tersebut dapat cepat selesai dan dapat terbang dengan seimbang, maka Ali dan Ahmad harus mengukur besar sudut pada setiap titik sudutnya. Besar sudut di kedua layang-layang, yaitu sudut A dan C, harus sama. Dapatkah kalian membantu Ali dan Ahmad untuk mengukur dan menentukan besar sudut pada setiap titik sudut layang-layang tersebut? Dan tentukan besaran sudut yang ada pada segi 4 yang berbentuk layang-layang tersebut. Nah, mari kita membantu Ali dan Ahmad untuk mengukur dan menentukan setiap titik sudut pada layang-layang. Nah, perhatikan penjelasannya berikut ya. Nah, sekarang mari kita bantu Ali dan Ahmad untuk mengukur layang-layang tersebut. Ingat ya teman-teman, sudut A dan C harus sama. Ternyata untuk mengukur sebuah layang-layang itu tidak mudah. Jadi kalian harus terus sering belajar ya teman-teman. Pertama, kita tentukan sudut A terlebih dahulu. Nah, ternyata sudut A menunjukkan besar sudut 110 derajat. Ingat teman-teman, besar sudut A dengan sudut C harus sama, yaitu 110 derajat juga. Kemudian kita cari sudut D. Ternyata sudut D menunjukkan besar sudut 90 derajat. Kemudian kita akan mencari sudut B. Sudut B menunjukkan besar sudut 50 derajat. Terakhir kita jumlahkan semua sudut A, C, D, dan B, yaitu berjumlah 360 derajat. Dapat kita simpulkan jumlah besaran sudut pada suatu segi 4 yaitu 360 derajat. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dimengerti? Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah ya. Selanjutnya kita akan mengukur sudut pada bangun datar segi 5. Nah, perhatikan penjelasannya berikut ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengukur sudut A, B, C, D, dan E pada segi 5. Setelah kalian mengukur pada bangun datar sebelumnya, yaitu pada bangun datar segi 3 dan segi 4 menggunakan busur, mari kita coba bersama-sama mengukur pada segi 5 menggunakan busur. Nah, coba kalian perhatikan. Ternyata setelah kita menghimpitkan pusat busur pada titik sudut yang akan kita ukur, yaitu pada titik sudut A. Ternyata sudut A memiliki sudut 108 derajat. Selanjutnya, kita akan mengukur sudut pada titik sudut B. Apakah sudut B mempunyai sudut yang sama dengan sudut A? Nah, coba kalian perhatikan. Ternyata sudut B mempunyai sudut yang sama dengan A, yaitu 108 derajat. Teman-teman, awas kalian jangan salah melihat angka pada busur dari titik sudut yang kalian cari. Ternyata angka dari hasil sudut B menunjukkan sudut luar.
Apabila kalian sulit dalam menentukannya, coba kalian ingat kembali bahwa kalian harus menarik garis yang akan kalian cari, yaitu tarik garis tersebut hingga memanjang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, dapat kita tentukan bahwa sudut B mempunyai sudut yang sama dengan A, yaitu 108 derajat. Teman-teman, ternyata segi 5 yang kita contohkan ini termasuk kepada segi 5 yang beraturan, sehingga mempunyai garis lurus yang sama dan kelima sudutnya pun mempunyai besar sudut yang sama. Nah, ternyata sudut A mempunyai besar sudut 108 derajat, begitu juga pada sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut E. Maka, apabila kita jumlahkan semua sudut pada segi 5 beraturan ini, yaitu jumlahnya 540 derajat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi menggambar sudut, yaitu langkah-langkah menggambar sudut seperti apa ya. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita akan membuat sudut BAC yang besar sudutnya 30 derajat. Sudut BAC sama artinya dengan sudut A. Pertama, kita buatlah garis AB secara mendatar. Garis AB berfungsi sebagai kaki sudut. Nah, seperti ini teman-teman. Garis ini berfungsi sebagai kaki sudut. Kemudian langkah kedua, ambillah busur dan letakkan pusat busur tepat pada titik A sehingga garis AB berimpit dengan garis datar busur yang menunjukkan angka 0. Nah, seperti ini teman-teman, bisa kalian lihat. Kemudian langkah ketiga, berilah tanda titik untuk menandai besar sudut 30 derajat. Berilah nama titik tersebut dengan nama C. Nah, seperti ini. Jangan lupa tandai titik di 30 derajat. Langkah terakhir, tariklah garis A ke C. Garis CA akan menjadi kaki sudut lainnya. Jangan lupa beri nama garis lainnya, yaitu garis C. Nah, sudut A memiliki besar sudut 30 derajat. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.